Monggo sarang-sarang yen lon ngaji istilah anak tengene usul fikih disebut wonten tangkiful manat, wonten tahqiqul manat, wonten takhrijul manat. Apa lho kok nganggur krungu ae. Wis wae krungu. Tapi London ini penting yang ngaji. Jadi saat ini pun jarang dia mengkaji ulumul Quran. Jadi do dalil pidato sebab duwe wis semono kami mikir ilmu niki. Sembrono. Wis ora usah tersinggung biasa wae. Mun saiki tak percaya London santai. Nak keliru ora usah isen, sedurunge aku yo yakin nak rapi. Gak iso ya. Nah misalnya wong lonte untuk hidung belang sah ta ora cara fikih? Sah. Terus luwe apik apa luwe elek? Luwe ora luwe apik to, sapa demenan dadi nikah bocah kok. Awas ora keliru. Lho. Kalau wonten iki hukum. Kalau sampai no rileks, tapi kalau rileks ilmune akeh. Timbang bekentengan tapi ilmune sithik. Lonte untuk hidung belang itu sah toh? Sah. Lu apa utawa lu elek? Wajib barani lu apa? Wong sangka demenan saiki gelem nikah. Nikah, kok sembrono. Ora tau mikir lho, dadi nek ngomong wis ono. Lewat sangka demenan saiki gelem nikah. Nah itu kitab Mizan Kubra itu punya cerita. Ada orang yang saya ya terkenal gitu ya lonte untuk hidung belang. Singkat cerita wis hamil, sing wedok wis meteng. Itu juk rabi. Singkat cerita di tarikh itu yang versi ulama Syafi'iyah, versi kita, Nabi itu ngendikan gini. Qad kharaja min sifahin ila nikahin. Doa napa qad kharaja min sifahin ila nikahin. Apik hukum saiki dhisik tukang zina. Saiki gelem. Makanya adat mazhab Syafi'i nek ana wong demenan wis meteng kok njuk nikah kan do nikahno nggih maksud. Iya. Meskipun nanti ada masalah fikih di anaknya enggak bisa intisab sama ayahnya. Bapak demenane bapak sapa ora iso lah. Cek sing nikah sing demeni cek sing ora kan? Nggih. Padha pengalaman iki tok. Ka umume kiai-kiai daerah kita kalau ana wong meteng kok zina misalnya atau demenan lah bahasa halus zina itu demenan. Iku umumnya hamil lah di nikah enggak? Menajo nikah. Nikah. Naib ya sama ya mau ya. Mau. Nah iku apik banget ora terima apik. Engko apa semune alamu. Berarti nek ora usah nikah kon demenan terus. Oh tak ora tau mikir. Ya mau go jalan ngalor ngidul tapi ora tau mikir. Ngaji golek barokah iku. Ngaji ya golek ilmu. Golek barokah yang mana kipan aneh-aneh. Maksudnya nak ngaji golek ilmu, lan acara istighosa golek barokah. Ngaji kudu ora aku ora rido ngaji kok golek barokah. Kudu eling hukum halal haram kudu eling ngaji juga golek barokah. Ngaji ya golek ilmu, rabbi zidni ilma. Ora ono ngaji rabbi zidni barokah. Ora ono gawe dhewe-dhewe nak ngaji ya golek ilmu. Aneh-aneh sembrono. Kok do fase kalus. Fase kalus. Wong wis demenan gelem nikah kok diarani tambah elek. Ya tambah apik kok. Fase kalus. Ora-ora. Ya. Niku teng kitab Mizan Kubra ada cerita, tapi tentu cerita ini bisa diperdebatkan. Tapi ini kan cerita mazhab ulama. Ada seorang yang begitu ketika nyatanya nikah, Nabi sempat ngendikan qad kharaja min sifahin ila nikahin. Karena sifah itu bahasa terkenal sekali era jahiliyah. Jadi kalau di nikah itu sifat. Makanya di berjanji itu termasuk madah ke keluarga Rasulullah, mbah-mbahnya Rasulullah itu tarokus sifah hafalam yusibhum aruhu min adami wa ila abi. Jadi kelebihannya suku Quraisy. Masya suku Quraisy kaya apa di antara kelebihannya itu anti napa? Zina. Mulane wong kafir Quraisy itu tetap dia nasab. Kowe itu mau ana wong kritik Abu Jahal seneng demenan ra ono. Abu Lahab ora ono seneng. Mulane Quran cek muji Abu Lahab wa mar'atuhu hammalatal hatab. Mereka masih mau nikah. Jadi suku Quraisy itu punya sisi-sisi kebaikan. Termasuk mereka itu anti zina. Mulane nasabnya terjaga. Ya utamanya tentu nasabnya Rasulullah. Ya tentu itu kan masternya. Utamanya tentu nasabnya Rasul. Tapi orang Quraisy secara umum bukti paling nyata gini, saya tuh pernah meneliti sekian tarikh.
Nurwana tenan ben tambah mahabbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa suku Quraisy yang dipilih oleh Allah? Itu zaman itu nggak ada satu komunitas yang punya peradaban. Yang punya peradaban hanya suku Quraisy. Cina zaman itu bayi dipangan. Bahkan sampai sekarang tuh ada isu untuk obat penguat lelaki itu kan nggak apa? Bayi. Jadi kayak ono saking sekarang Cina itu lebih parah lagi gini. Bayi-bayi kecil yang mau mati ya Mansur itu dibekukan, nanti organnya dipakai suku cadang kalau ada operasi apa? Transplantasi. Karena mereka nggak ada agama, ngerti? Makanya jantung cadangan paling banyak itu Cina. Jadi kalau ada orang mau dihukum mati, itu sudah disiapkan tim medis karena kalau sebelum sekian detik kan belum mati, jantung ditembak langsung diberedar. Eman mati langsung diperdemu eman ini karena aset. Itu Amerika yang katanya liar menentang itu karena Amerika masih punya agama. COD Yesus lah, COD itu. Padahal yang paling menguasai teknologi itu Amerika dan Eropa. Cina tahunya dari Eropa. Tapi Eropa dan Amerika tidak meraktekkan karena mereka beragama. Paham ya? Cina tidak. Karena elek Kristen Yahudi itu elek komunis. Sebab itu ulama-ulama kita dulu nerima 5 beragama berdampingan tapi tidak menerima paham komunis. Karena lebih ngeri, gak ada yang ditakutin. Orang pangeran, orang agama, orang semprit tak kapan? Loh iya kan, cara orang Kristen jodoh si budaya, jodoh si guru, Yesus ngamu, itu enggak sesuai kitab suci kamu. Ada orang komunis nyembelih uang dipendem urip-uripan sing lara iso boy. Orang Tuhan, orang Tuhan. Lalu gak main-main, kita anti komunis itu enggak main, mau bahaya. Tapi aja jadi aset politik ini ngomongnya ulama, oh sembrono. Kabeh kok ditafsir roh. Tarokus sifah hafalam yusikumar. Maka ketika Nabi itu aneh-aneh, cara wong kafir ini buatan cara kula. Nabi itu kan dianggap aneh-aneh. Wis uripe mapan, anake tokoh, putrane tokoh ya ganteng kok aneh-aneh ngajak da'a ila tauhid. Kon ninggalo berhala mau nyembah Allah. Tentu oleh paman-pamannya dianggap wong aneh. Apa kata paman mat kena aneh-aneh golek bojo, golek wedoan tak rabekno. Enggak ada kata-kata kena golek wedoan tak golekno. Karena orang Quraisy itu sudah anti zina. Mat kena aneh-aneh kepengen jadi pemimpin, sawat naga. Si kita sepakat ngangkat kau jadi pemimpin. Nah aku yang aneh-aneh ben sugih, jamak nalaka malam. Kita urunan lah. Tak kena kowe kabeh duwe, ben kowe wong paling sugih. Nah aku yang aneh-aneh mergo kowe kepengen wedoan, tak kawekno. Semua lafaz tak kawekno. Bahkan sebagian riwayat mengatakan begini. Nah aku yang aneh-aneh kepengen wedoan, kowe seneng cawe wedok sapa? Nanti kita petuki bapake, terus kita nikahkan. Itu sebelum ada Islam. Paham ya? Sebelum ada Islam mengajarkan nikah itu orang Quraisy pertama roh Nabi aneh-aneh. Itu ditawani Rabi, kowe seneng wedok sapa? Tak parani keluargane. Nanti kita minta kita nikahkan. Makanya termasuk keunggulan suku Quraisy adalah sudah punya peradaban. Punya apa? Peradaban. Dua bukti yang nyata lagi adalah karena mereka punya peradaban, punya undang-undang, punya aturan. Nak mateni ya aturan. Orang kafir Quraisy itu kayak apa bencinya sama Rasulullah? Benci sekali, sangat-sangat benci. Tapi karena Nabi itu dari anaknya tokoh, keluarga tokoh. Apa mateni itu pamit? Oh no, mateni pamit zaman itu. Abu Thalib, ponakan lu aneh-aneh wapen menyai berholo iki. Apa nangkep aku sungkan kuwi? Piye misalnya tak tangkap lu piye? Abu Thalib wis ora oleh. Loh, mana ada orang benci orang masih punya aturan seperti itu kalau enggak suku? Zaman itu enggak ada polisi loh, enggak ada polisi, enggak ada negara. Tapi orang Quraisy sudah punya etika. Semua tarikh begitu enggak? Zaman itu loh. Diparani sowan. Wah, Abu Jahal sing mlete ning ngono sowan Abu Thalib. Ini gendeng lebih. Ponakmu kok aneh-aneh. Lah piye? Terus lah nak kowe Abu Thalib, nak kowe kepengen anak angkat, ngene ae, Muhammad tak pateni, kita ijoli sing gandenge padha. Terus Abu Thalib masyhur. Cangkem kok elek, utekem cek elek. Ponakanku mbok jaluk ape mbok pateni, mbok ijoli ponakan mau kon rumat. Abu Thalib kan. Utekem cek elek jare maksud. Ponakanku mbok jaluk ape mbok pateni, mbok ijoli ponakan mau kon rumat. Mau cocok. Bisa kamu bayangkan kayak apa beretikanya suku mangkal musuhan ini jaga etika. Makanya kenapa suku Quraisy yang dipimpin mimbainil qabail dipilihkan ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Lho coba kadang-kadang wong kiai-kiai Jawa mau mikir, mau balik ha. Kadang-kadang mikir suku Quraisy gedeng Nabi, cara Nabi ning Jawa dihormati. Zaman iku Jawa nang ora cocok langsung disembelih sembrono. Saiki wae ana polisi, ana negara, anak gedeng wong ora mateni. Umpama zaman iku Nabi langsung urip ning Jawa. Oh, sepatene santet yakin yo. Malah kadang balik muni wong Jawa luwih apik timbang wong Arab. Iya karepe. Zaman iku zaman Nusantara, zaman Mojopahit, zaman raja angger raja kok gak tunduk ning raja sing lebih atas, diserang ta ora? Serang. Wah, anak bojone jowoke. Dadono selir, dadono mah. Suku Quraisy ndak kaya apa dingung Quraisy ben Nabi. Pamit. Piye gitu aja. Pamit. Lucune menes pas Syibul Madinah. Aqabatul Ula. Bani Hasyim urung mukmin. Tak ulang lagi, Bani Hasyim zaman itu orang mukmin. Nabi diimbargo mbek adate wong Quraisy. Ku Bani Hasyim kok Sayyid Abbas, Sayyid Hamzah, kabeh do melok hijrah. Padahal orang mukmin. Sayyid Abbas ditakoki, lha kok melok solider, muga padha-padha Bani Hasyim. Dadi pas diimbargo ning Aqabah Ula iku Abbas melok kelaparan. Kok kabeh Bani Hasyim melok kelaparan. Mengenai Nabi mengenang Bani Hasyim wa Bani Muthalib syai'un wahid. Mergo zaman kafir wae bela aku. Lane wong ora oleh gedeng Said Abbas najan Islam terlambat. Mergo zaman Nabi, zaman Said Abbas cek kafir wis nglindungi Nabi. Ono suku ngono, maksudnya balen ada zaman itu suku yang sudah punya peradaban seperti itu. Apa mateni pamit. Nah ora oleh ya ora sido. Ono. Dong ape mateni kok. Itu diantara kebaikannya suku Quraisy. Tarokus sifah hafalan yusuf ma'ruhu min adami wa ila. Tentu utamanya adalah silsilah nasabnya Rasul. Itu kan utamanya saja, tapi trennya semua suku Quraisy itu masih anti apa? Zina.